Pep Guardiola menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan seiring meningkatnya jumlah cedera di skuadnya. Manuel Akanji terpaksa mundur dari pertandingan Carabao Cup melawan Tottenham Hotspur setelah mengalami cedera saat pemanasan. Sementara Savinho dibawa menggunakan tandu pada paruh kedua pertandingan karena cedera pergelangan kaki. Selain itu, Ruben Dias juga ditarik keluar pada paruh pertama meskipun itu tampaknya hanya tindakan pencegahan. Dengan cedera yang terus bertambah, Guardiola mengakui timnya sedang dalam masalah. Ia mengklaim bahwa timnya kini hanya memiliki 13 pemain yang fit. 3 pemain kunci Liverpool Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan Trent Alexander-Arnold berada di masa akhir kontraknya. Liverpool disebut frustasi dan belum bisa menambahkan kontrak mereka. Ketiga pemain tersebut akan habis kontraknya dengan Liverpool pada Juni 2025. Oleh karena itu, ketiganya sudah bisa bernegosiasi dengan klub lain sejak Januari 2025. Kepada 90 Min, ex-pemain Liverpool Fabinho mengaku masih belum membaca kabar mengenai kontrak baru ketiga mantan rekan setimnya itu. Fabinho sendiri sudah meninggalkan Liverpool sejak bulan Juli 2023. Petinggi Manchester United Sir Dave Brailsford mengonfirmasi bahwa transfer Ruben Amorim rampung. Hal itu ia ungkapkan kepada penggemar jelang laga MU versus Leicester City yang berlangsung di Old Trafford. Melansir Daily Mail, penggemar MU yakin kepindahan manajer barunya tak lama lagi. Setan Merah menebus klausul pelepasan pelatih 39 tahun itu ke Sporting CP senilai 10 juta euro. Amorim kabarnya baru akan datang ke MU sehabis jeda internasional berikutnya di bulan November. Saat ini Bruno Fernandes dan kawan-kawan akan lebih dulu ditangani Ruud van Nistelrooy yang menjadi manajer interim. Claudio Ranieri baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk kembali terlibat dalam dunia manajerial. Dalam sebuah wawancara dengan harian Italia Corriere della Sera, pria berusia 73 tahun itu menyatakan bahwa ia masih memiliki semangat dan ambisi untuk berkarir di sepak bola. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun sudah berada di penghujung karirnya, Ranieri tetap terbuka untuk kemungkinan baru termasuk peran sebagai pelatih tim nasional. Ranieri memiliki sejarah panjang dalam manajemen sepak bola dengan pengalaman di berbagai klub top Eropa. Bintang Inter Milan Lautaro Martinez kembali mencetak gol saat tim asuhan Simon Inzaghi mengalahkan Empoli dengan skor 3-0. Dengan demikian, pemain berusia 27 tahun itu mencapai prestasi bersejarah dalam seragam nerazzurri. Menurut situs web resmi Inter, Martinez melampaui It's Spaniards untuk menjadi pencetak gol non-Italia paling produktif di klub tersebut. Gol itu merupakan gol ke-134 pemain internasional Argentina itu dalam seragam Inter sejak mendarat di Giuseppe Meazza pada tahun 2018. Ia juga mengenakan ban kapten yang mengukuhkan statusnya sebagai legenda klub. Jordi Roura dan Aureli Altimera bergabung dengan tim pelatih Akademi Muda Barcelona pada tahun 2014. Pada saat itu mereka menghadapi tantangan besar. Masalah tersebut menyangkut individu muda yang saat ini berada di tim utama Barcelona, yakni Iñaki Peña. Selama wawancaranya dengan Mundo Deportivo, Roura dan Altimera mengungkapkan bahwa Iñaki Peña sedang dalam perjalanan menuju Manchester United ketika mereka mengambil alih. Namun, mantan kepala Akademi Barcelona berhasil meyakinkan Peña untuk tetap bertahan di klub dengan mengajukan rencana mereka ke depannya. Ruben Amorim akan segera menjabat sebagai pelatih baru Manchester United menggantikan Erik ten Hag yang baru didepak manajemen tim. Amorim dinilai sebagai sosok paling tepat untuk menggantikan peran Erik ten Hag di kursi kepelatihan United. Pelatih asal Portugal itu diyakini bakal menghadirkan perubahan besar di skuad Setan Merah. Amorim pun langsung bergerak cepat untuk membangun skuad United di Old Trafford. Dilansir dari Football Transfer, Amorim meminta MU mendatangkan 2 pemain top milik raksasa Spanyol, Real Madrid. Kedua pemain yang menjadi incaran sang pelatih adalah Rodrigo dan Eduardo Camavinga. Barcelona tengah mempertimbangkan perpanjangan kontrak Rafinha yang saat ini menjadi andalan mereka. Saat ini Rafinha tercatat sukses mencetak 10 gol dan 9 assist dalam 14 pertandingan di semua kompetisi. Menurut Sport, Barcelona kini sedang mempertimbangkan untuk tawarkan kontrak baru kepada Rafinha. Sang pemain masih memiliki sisa kontrak lebih dari 2 tahun lagi karena kontraknya saat ini baru akan selesai pada musim panas 2027. Sementara itu, Rafinha sendiri akan sangat terbuka untuk tanda tangani kontrak baru dengan Barcelona. Ada kisah terkuak di era Erik ten Hag ketika Cristiano Ronaldo diasingkan. Ronaldo yang sebelumnya menjadi mesin gol tersingkir dari skuad utama. CR7 selanjutnya menolak untuk bermain sebagai pemain pengganti saat menghadapi Tottenham di bulan Oktober, lalu tinggalkan lapangan lebih cepat. Ten Hag memberikan hukuman dengan mengusir Ronaldo dari skuad utama.
Ia bahkan tidak boleh berlatih bersama rekan-rekannya. Lebih parahnya, menurut laporan ESPN, di satu sesi latihan Ronaldo mulanya mau mengambil sepatunya di ruang ganti. Namun Ronaldo dilarang masuk dan akhirnya ia meminta salah satu pemain akademi untuk mengambil sepatunya. Minggu ini merupakan minggu yang sulit bagi Vinicius Junior. Meskipun dipuji sebagai favorit untuk meraih gelar Ballon d'Or, ia hanya berada di belakang Rodri. Kondisi ini juga turut dipantau Arab Saudi. Gagalnya meraih gelar Ballon d'Or sangat membebani Vinicius. Meskipun ia telah menerima dukungan besar dari rekan satu timnya dan pelatih Carlo Ancelotti, kegagalannya untuk meraih Ballon d'Or menimbulkan tanda tanya apakah pemain itu ingin melanjutkan karirnya di Eropa atau tidak. Menurut laporan terkini dari Sport, Arab Saudi kini lebih berharap dari sebelumnya untuk merekrut Vinicius. Situasi Rafael Leao di AC Milan jauh dari kata ideal. Beberapa laporan kini mengklaim bahwa sejumlah klub tengah memantau perkembangannya. Menurut laporan dari VKH, kesulitan Leao saat ini menarik minat dari Arsenal dan Manchester United. Mereka yakin bahwa ia bisa tersedia dengan harga 120 juta euro atau kurang. The Gunners telah lama mencari peluang untuk meningkatkan performa Gabriel Martinelli. Sementara Manchester United bisa menggantikan Marcus Rashford dengan Leao jika mereka memutuskan untuk menjualnya. Klub Premier League Manchester United disebut baru akan menjalani debutnya di bawah asuhan Ruben Amorim pada laga melawan Ipswich Town November mendatang. Menurut laporan The Telegraph, Sporting disebut sudah mengonfirmasi kepindahan Amorim. Laporan itu juga menyebut bahwa Amorim nantinya akan bisa menjalani debutnya dengan Manchester United usai jeda internasional, tepatnya di laga melawan Ipswich pada 24 November. Oleh karena itu, untuk 3 pertandingan ke depan, MU masih akan dilatih oleh Ruud van Nistelrooy. Federasi Sepak Bola Spanyol mengumumkan pembatalan seluruh pertandingan yang dijadwalkan akhir pekan ini di wilayah Valencia. Valencia telah mengonfirmasi penundaan pertandingan La Liga pekan ke-12 yang awalnya akan berlangsung pada Sabtu 2 November karena badai. Namun masih belum diketahui kapan laga antara Valencia dan Real Madrid akan dijadwalkan ulang. Berdasarkan laporan terbaru, pemerintah Spanyol mengumumkan bahwa wilayah Valencia terkena dampak terparah dari badai tersebut. Nasib Dani Olmo di Barcelona belum aman. Blaugrana masih terganjal masalah keuangan dan membuat nasib pemain Spanyol itu terancam. Melansir Sport, Barcelona terancam gagal mendapatkan uang besar dari Nike. Dana itu tertunda dan paling cepat baru turun pada Januari. Sementara Barcelona membutuhkan uang itu untuk segera mendaftarkan Andreas Christensen yang posisinya digantikan Dani Olmo. Olmo awalnya tidak bisa didaftarkan karena masalah keuangan. Klub kemudian mengakalinya dengan mencoret Christensen yang tengah cedera. Namun cara darurat itu hanya membuat Dani Olmo bisa dimainkan Barcelona sampai 31 Desember 2024. Atletico Madrid dikabarkan mengincar servis gelandang Real Betis Johnny Cardoso untuk direkrut pada 2025 mendatang. Menurut kabar yang dilansir El Desmarque, pemain internasional Amerika Serikat itu disebut menunjukkan penampilan impresif saat melawan tim besutan Diego Simeone akhir pekan lalu, dan itu membuat beberapa klub meliriknya termasuk Atletico. Akan tetapi mereka harus siap bersaing dengan Tottenham Hotspur yang juga berminat pada servis Cardoso. Tidak hanya itu, mereka memiliki klausul istimewa yang bisa membuat Spurs bisa merekrutnya dengan harga lebih murah dibandingkan klub lain. AC Milan dikabarkan tengah mengincar kesepakatan potensial untuk membawa kembali seorang pemain Tottenham Hotspur ke Serie A pada bulan Januari. Pemain yang dimaksud adalah Dejan Kulusevski. Pemain asal Swedia ini telah membawa permainannya ke level baru sejak dipindahkan ke peran nomor 8 dan telah menjadi salah satu nama pertama dalam tim Postecoglou. Menurut Juve Live, Milan kini mempertimbangkan untuk merekrut bintang Tottenham Hotspur tersebut ketika jendela transfer dibuka pada Januari. Laporan itu menambahkan bahwa minat Milan terhadap mantan pemain Juventus itu didorong oleh Zlatan Ibrahimovic. Maarten Pas patut berbangga akan karirnya pada tahun 2024 ini. Kiper timnas Indonesia itu resmi terpilih menjadi pemenang penghargaan Save of the Years MLS 2024 berkat aksinya ketika membela FC Dallas. MLS 2024 menjadi musim terbaik Pas bersama Dallas. Pas sukses mencatatkan 118 penyelamatan di MLS dan mencatat 5 clean sheet. Selain itu, Pas juga mencatat 6 pertandingan berturut-turut dengan 5 penyelamatan atau lebih dari 15 Mei hingga 18 Juni 2024. Namun prestasi ini tak cukup untuk membawa FC Dallas melaju ke fase playoff.
Barcelona telah resmi mengumumkan perpanjangan kontrak bintang lini tengahnya, Fermín López. Menurut laporan dari laman resmi klub, Fermín menandatangani kontrak dengan klub hingga Juni 2029 dan disertai klausul pelepasan sebesar 500 juta euro. Pemain muda berusia 21 tahun itu juga akan mendapatkan peningkatan gajinya. Langkah ini dilakukan Barcelona sebagai bentuk kepercayaan kepada Fermín yang telah menunjukkan performa gemilang sejak bergabung dengan tim utama. Klub juga sadar bahwa beberapa tim raksasa Eropa lainnya sempat menunjukkan minat untuk memboyong Fermín. Neymar Junior yang kini bermain di Al Hilal terus dikabarkan menjadi incaran Inter Miami. Klub David Beckham itu ingin mempersatukannya dengan Lionel Messi dan Luis Suarez seperti di Barcelona dulu yang terkenal dengan julukan trio MSN. Kini peluang itu terbuka lebar. Menurut jurnalis Arab Saudi Tariq Al-Noval, Inter Miami sudah menggelar pembicaraan dengan Al Hilal. Klub Arab Saudi itu disebut tidak keberatan melepas Neymar. Melansir Mirror, Al Hilal siap melepas Neymar pada Januari andai tawaran yang masuk dari Inter Miami sesuai dengan permintaan mereka. Real Madrid kabarnya ingin melakukan skenario pertukaran pemain dengan Chelsea. Mereka dilaporkan tertarik merekrut bintang muda timnas Argentina, Enzo Fernandez. Aurelien Tchouameni berpotensi menjadi tumbal dari rencana perekrutan Fernandes oleh Los Blancos. Sang pemain bakal dijadikan alat tukar demi mendapatkan jasa pemain incarannya. Laporan Fichajes menyebut Carlo Ancelotti sendiri yang meminta pihak klub untuk mendatangkan Fernandes pada 2025. Pasalnya, dia merasa Los Blancos kurang gelandang tengah yang ahli mengoper bola dan mampu membangun serangan.